Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh, bimbingan, dan konseling. Sebelum kita memulai materi hari ini, kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinan masing-masing supaya kegiatan kita hari ini diberikan kelancaran dan kemudahan. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Anak-anak, di pertemuan ini, Bulia akan menampilkan materi tentang pilihan sekolah setelah lulus SMP yang akan difokuskan kepada karakteristik SMA atau pengenalan karakteristik di SMA. SMA kepanjangan dari Sekolah Menengah Atas. Ya, yuk kita simak. Tujuan pembelajaran dari materi ini adalah satu, agar peserta didik dapat memahami kelanjutan studi setelah SMP. Dan kedua, peserta didik dapat mengenal dan memahami karakteristik antara SMA dan SMK. Anak-anak, mungkin sekarang kalian masih bingung. Setelah tamat SMP atau setelah lulus SMP, mau melanjutkan kemana ya? SMA, MA, atau SMK? Nah, pada dasarnya SMA, MA, maupun SMK semuanya baik dan memiliki prospek yang bagus. Jika salah satu dianggap lebih bagus, nah, kenapa pemerintah tetap membuka SMA, MA, dan SMK secara bersamaan? Namun, jika kita berbicara masalah karakteristik, maka antara SMA, MA, dan SMK pasti memiliki perbedaan. Oke. Anak-anak, mungkin sekarang kalian masih bingung. Setelah tamat SMP, mau melanjutkan kemana ya? Ada beberapa pilihan sekolah setelah lulus dari SMP, yaitu SMA, MA, dan SMK. Pada dasarnya, SMA, MA, dan SMK semuanya baik dan memiliki prospek yang bagus. Ya, namun jika kita berbicara masalah karakteristik dari SMA dan SMK, maka antara SMA dan SMK pasti memiliki perbedaan. Anak-anak, mungkin sekarang kalian masih bingung. Setelah tamat SMP, mau melanjutkan kemana ya? Beberapa pilihan sekolah setelah lulus dari SMP, yaitu ada SMA, Sekolah Menengah Atas, MA, Madrasah Aliyah, dan SMK, Sekolah Menengah Kejuruan. Pada dasarnya, baik itu SMA, MA, maupun SMK, semuanya baik dan memiliki prospek yang bagus. Namun, jika kita berbicara masalah karakteristik, maka antara SMA dan SMK pasti memiliki perbedaan. Nah, di pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang karakteristik dari SMA atau sekolah menengah atas. Ibu akan menjelaskan karakteristik SMA dan SMK ini secara terpisah supaya kalian nantinya diharapkan tidak mengalami kebingungan lagi dalam memilih sekolah lanjutan. Yuk kita simak dulu apa sih karakteristik dari SMA itu?
Bagi kalian yang memilih SMA, ada beberapa hal yang harus kalian simak sebagai bahan pertimbangan. Nah, seperti yang sudah kalian ketahui sebelumnya, bahwa salah satu tujuan sekolah di SMA adalah lulusannya dipersiapkan untuk memasuki perguruan tinggi atau kuliah. Hal yang pertama ya yang harus dipertimbangkan dalam memilih sekolah di SMA adalah satu, lihat dulu cita-cita kalian. Misalnya, jika kalian ingin menjadi dokter, apoteker, atau misalnya arsitek, kalian lebih cocok masuk ke SMA. Nanti diarahkan masuk jurusan IPA. Jika kalian misalkan ingin menjadi hakim, pengacara, akuntan, notaris, ataupun guru, psikolog. Nah, kalian nantinya bisa masuk atau cocok masuk SMA dan nantinya diarahkan masuk jurusan IPS. Itu. Dan yang kedua, yang menjadi pertimbangan jika kalian memilih SMA adalah perhatikan minat dan bakat kalian. Ya, bahwa saya masuk SMA itu sesuai dengan yang saya inginkan, bukan paksaan orang tua gitu. Sebenarnya hati saya ingin masuk SMK, tapi saya disuruh orang tua masuk SMA. Lah, nanti takutnya kalau seperti itu, kalian males di SMA-nya. Nah, gitu ya. Dan perhatikan juga bakat kalian. Ya, bakat kalian memang ada di situ. Di IPA ada, ataupun misalkan kalau masuk IPS, oh iya saya ada bakat saya, misalkan saya bakat dalam menghafal atau bakat saya itu dalam berbicara di muka umum ya. Kalau di IPS itu kan lebih banyak presentasinya ya. Atau misalkan kalau masuk IPA, oh memang bakat saya memang di bidang menghitung gitu. Nah, seperti itu ya. Dan selanjutnya yang menjadi pertimbangan ketiga adalah kemampuan akademik kalian. Kemampuan akademik yang baik akan membantu kamu dalam memilih SMA yang bagus atau SMA yang pas, yang tepat di hati. Ya, kemampuan akademik ini salah satunya dilihat dari nilai rapot kalian. Ya, selanjutnya pertimbangan dalam masuk ke SMA yang paling utama juga adalah kemampuan ekonomi orang tua. Perhatikan sekolah itu membutuhkan biaya, baik itu buku, seragam, peralatan praktek, ya, dan lain sebagainya. Pertimbangan kemampuan ekonomi orang tua untuk kelancaran dalam proses pendidikan selanjutnya. Gitu. Seperti itu ya. Lanjut. Pertimbangan lainnya dalam memilih SMA, pada saat nanti kalian memilih jurusan, apabila saya ingin memilih jurusan IPA, saya harus menyukai mata pelajaran matematika, lalu IPA ya, yang jelas mata pelajaran IPA. IPA di sini di SMA nanti diurai, ada fisika, ada biologi, ada kimia. Matematikanya pun ada tidak seperti di SMP hanya satu matematika, tapi nanti ada matematika dasar, ada matematika peminatan. Gitu. Jadi lebih banyak matematika matematika dibandingkan dengan matematika di SMP. Dan menitik beratkan pada penguasaan konsep IPA untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, apabila kalian ingin memilih IPS, memilih jurusan IPS, dipertimbangkan kalian harus menyukai keterampilan sosial, keterampilan sosial ya, kalau IPS itu kan sosial ya, seperti interaksi sosial dan adaptif terhadap lingkungan sosial. Otomatis kalian harus pandai berkomunikasi dan berbicara. Makanya di IPS itu, di jurusan IPS itu lebih banyak hafalan, lebih banyak presentasi di depan kelas ya, berbicara di muka umum dan lain sebagainya.
Yang ketiga, apabila nanti di SMA ada jurusan bahasa, ya, jika kalian memilih bahasa itu kalian pertimbangannya itu menitik beratkan pada pengembangan keterampilan bahasa. Kalian yang suka menulis, yang mengarang, terus misalkan yang suka jurnalistik ya, kalau ada jurusan bahasa itu cocok sekali untuk kalian. Baik IPA, IPS atau bahasa sama-sama membutuhkan keahlian ya. Serta jelas balik lagi kepada bakat, minat, dan kemampuan. Selanjutnya, yang menjadi pertimbangan kalian lagi dalam memilih SMA adalah memiliki itu tadi ya, tujuan SMA tadi, memiliki rencana untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi, baik diploma atau sarjana. Karena SMA itu pada dasarnya dipersiapkan untuk memasuki jenjang kuliah atau untuk dipersiapkan untuk ke perguruan tinggi. Selanjutnya, menyukai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dampaknya pada kehidupan manusia. Selain itu, menyukai dalam hal penelitian. Selanjutnya, tips memilih sekolah di SMA atau MA juga ya. Yang pertama, reputasi. Ya, kita melihat SMA ini bagaimana reputasinya. Kualitas lulusan dari SMA ini bagaimana. Setelah, oh kalau lulus dari SMA ini banyak yang masuk ke perguruan tinggi negeri. Terus kita juga harus tahu metode pengajaran di SMA itu seperti apa, Bapak Ibu gurunya bagaimana, sarana belajar mengajarnya seperti apa, fasilitasnya oke enggak, kayak gitu ya. Kedua, apabila misalkan kalian memilih SMA swasta, ya kalian harus perhatikan status akreditasi sekolah tersebut. Nah, yang bagus itu kalau sudah terakreditasi A. Nah, itu berarti sudah bagus. Secara dari kualitas lulusannya, metode pengajarannya, sarana belajarnya itu kalau sudah akreditasi A itu sudah bagus. Dan ada lagi akreditasi B, itu juga sudah bagus ya, di bawahnya A ya, sudah baik gitu ya. Status yang diberikan oleh badan akreditasi, yaitu merupakan penilaian terhadap kemandirian atau kemampuan terhadap kegiatan belajar, serta yang berkaitan dengan kualitas lulusan dari sekolah tersebut. Yang ketiga, tips memilih sekolah SMA, lihat fasilitasnya. Ini merupakan salah satu faktor penting dalam rangka mencapai kualitas pembelajaran keberhasilan kalian ke depannya. Yang keempat, lihat prospek lulusannya. Bagaimana lulusan dari sekolah SMA tersebut? Apakah banyak yang diterima di perguruan tinggi negeri? Nah, seperti itu. Itu akan membantu kalian untuk mencapai tujuan ke depannya, ya. Lalu lihat juga biayanya, biaya di sekolah SMA tersebut. Apakah biaya yang harus dikeluarkan sesuai dengan kualitas lulusannya? Jangan biaya udah besar tapi kualitas lulusannya tidak baik atau tidak bagus. Apakah biaya yang rendah juga belum tentu menjamin kualitas atau reputasi sekolah yang baik ya. Jadi perhatikan biaya khususnya bagi kalian yang mau masuk SMA swasta. Selain biaya, perhatikan juga prestasi. Nah, biasanya sekolah yang memiliki banyak prestasi, baik prestasi akademik maupun non-akademik, menunjukkan suatu manajemen sekolah yang baik. Dan yang selanjutnya, yang terakhir adalah tips memilih sekolah SMA, perhatikan jarak tempuh. Ya, ini hal sepele. Nah ya, tapi ini menjadi bahan pertimbangan juga. Apalagi kalau misalnya sekarang kan sistem zonasi, ya kan? Untuk masuk SMA negeri. Nah, diperhatikan jarak tempuh. Atau misalnya kalian masuk ke SMA swasta, yang nggak usah cari SMA swasta yang terlalu jauh, gitu. Ya, supaya kalian sudah, kan kalau SMA swasta itu kan kalian sudah mengeluarkan biaya, kalau jaraknya jauh akan menambah biaya, lebih baik cari sekolah SMA swasta yang terdekat dari rumah. Tuh ya. Kelompok peminatan atau jurusan di SMA ataupun MA
Itu ada 3. Nah, ini yang membedakan atau yang menjadi karakteristik di SMA dan yang membedakan dengan di SMK. Kalau di SMK, jurusan peminatannya atau kelompok peminatan itu banyak sekali ya. Kalau di SMA memiliki 3 jurusan. Yang pertama IPA atau MIPA, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Yang kedua IPS atau ilmu-ilmu sosial. Yang ketiga bahasa atau ilmu bahasa dan budaya. Dalam memilih jurusan di SMA nanti, ada beberapa pertimbangan yang harus kalian perhatikan juga. Pertama, disesuaikan dengan prestasi belajar kalian. Dapat dilihat dari nilai raport kalian di SMP. Misalnya, kalau saya dari kelas 7 sampai dengan kelas 9, nilai IPA saya bagus terus. Insya Allah berarti, oh itu bakat kalian di IPA. Lalu begitu pula sebaliknya, begitu pula selanjutnya ya, misalkan di SMP nilai IPS saya bagus terus, ya berarti kamu menyukai atau kamu berbakat di bidang IPS. Begitu pula dengan nilai bahasa ya, yang di SMP. Yang kedua, berdasarkan prestasi non-akademik. Non-akademik ya, berarti di luar dari prestasi akademik. Yang ketiga, minat belajar yang tinggi. Misalkan minat saya dalam bidang dalam hitung-hitungan, misalnya gitu ya. Oh, berarti saya kayaknya condong untuk masuk ke jurusan IPA. Gitu. Yang keempat, cita-cita kalian ya. Yang tadi ya, kalau misalkan saya ingin jadi dokter, berarti kalian nanti diarahkan masuk jurusan IPA. Oh, nantinya saya ingin jadi hakim. Oh, nanti saya akan diarahkan, berarti saya harus diarahkan masuk jurusan IPS. Seperti itu contohnya ya. Yang kelima, perhatian dari orang tua. Ya, jadi itu jadi pertimbangan juga ya. Orang tua, kita harus minta saran juga dari orang tua. Ya. Yang keenam, deteksi potensi. Deteksi potensi ini nanti berkaitannya dengan psikotes, hasil psikotes kalian di SMA ya. Gitu. Nah, ini adalah gambaran atau deskripsi singkat dari jurusan yang ada di SMA. Yang pertama yaitu IPA tadi ya. Mata pelajaran inti dari jurusan IPA adalah yang paling banyak jamnya nanti di jurusan IPA adalah itu matematika, ya, biologi, fisika, dan kimia. Jadi IPA-nya dibagi 3, biologi, fisika, dan kimia. Nah, untuk kalian yang memilih jurusan IPS, nanti mata pelajaran intinya ada sejarah, sosiologi, ekonomi, dan geografi. Itu 4 mata pelajaran inti yang paling banyak jamnya di jurusan IPS. Untuk kalian yang memilih bahasa, mata pelajaran intinya ada 4 juga. Yang pertama, bahasa dan sastra Indonesia, bahasa dan sastra Inggris, bahasa dan sastra asing lainnya. Nah, untuk bahasa dan sastra asing lainnya tergantung dari SMA tersebut. Misalkan ada bahasa Jepang, Cina, Jerman, ya, tergantung dari SMA-nya. Yang keempat, antropologi, ya. Ya, ada jadi 4 mata pelajaran inti di jurusan bahasa. Untuk prospek kuliahnya atau studi lanjutnya dari beberapa jurusan di atas tadi, untuk kalian yang memilih IPA ya, program studi yang nantinya dapat dipilih di perguruan tinggi diantaranya ilmu-ilmu sains ya, yang kedua ilmu-ilmu teknik, jadi jurusan teknik ya nantinya kuliah. Yang ketiga, kalau kamu masuk IPA, nanti di kuliahnya kalian bisa memilih bidang ilmu kesehatan dan kedokteran, lalu bidang ilmu pertanian, kehutanan, dan perikanan,
bidang ilmu komputer, dan bidang ilmu pendidikan. Ya, untuk kalian memilih jurusan IPS, ya, bidang ilmu yang dapat dipilih nantinya di perguruan tinggi atau pada saat kuliah, di antaranya bidang ilmu ekonomi, bidang ilmu sosial politik, bidang ilmu hukum, bidang ilmu psikologi, bidang ilmu filsafat, pariwisata, seni dan desain, dan bidang ilmu pendidikan juga. Untuk kalian yang memilih bahasa, beberapa program studi yang dapat dipilih di perguruan tinggi, nantinya kalian bisa memilih jurusan di bidang ilmu bahasa, ilmu seni, ilmu sosial politik, ilmu hukum pun bisa ya dari bahasa, ilmu psikologi juga bisa dari bahasa, filsafat juga bisa dari bahasa, seni dan desain, dan juga ilmu pendidikan ya. Nah, yang di bawahnya prospek karirnya atau pekerjaannya yang nanti kalian akan geluti ya. Kalau kalian memilih IPA, kalau kalian memilih IPS, ini bisa kalian lihat di sini ya. Dan kalau kalian memilih bahasa, kalian nantinya jadi apa gitu ya. Oke, perhatikan saja di sini ya. Nih. Nah, anak-anak hebat Ibu, demikianlah informasi tentang deskripsi singkat karakteristik di SMA. Mudah-mudahan kalian yang mau memilih SMA di angket kemarin nih, sudah memiliki gambaran tentang sekolah yang kalian pilih, yaitu SMA atau MA ya. Sebelum Ibu tutup, jangan lupa untuk like and subscribe-nya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.